Halo guys, welcome back to Indoverse Blade. Dan di video kali ini kita bakal unboxing Beyblade baru, Beyblade Burst BU alias Burst Ultimate, yaitu Divine Belial Nexus Adventure 3. Sebenarnya nih Beyblade udah rilis di bulan April kemarin ya, udah dari April sekitar sebulanan udah rilis sih. Cuman ya saya agak sedikit telat aja ya dari unboxingnya. Yang kemarin itu unboxing apa ya, yang black version protagonis punya ya 5B kemarin itu. Sebenarnya unboxing si Divine Belial ini harusnya lebih cepat atau lebih awal kemarin, cuma karena saya sibuk dengan kerjaan saya juga, jadi pada akhirnya saya tunda dulu. Jadi saya fokus ke short aja untuk nambah konten gitu ya kan. Terus baru di bulan ini saya baru bisa unboxing Divine Belial nih. Dan untuk ini seri Burst Ultimate ini nggak ada di anime sama sekali, jadi ini baratnya kayak ya sekedar last version lah gitu. Maksudnya kan Beyblade Burst juga udah habis, jadi dibikinlah versi yang paling terakhir. Sistemnya ini masih sama dengan DB, tapi namanya diganti jadi Burst Ultimate. Ini maksudnya apa? Mungkin bedanya tuh di bagian blade aja ya, karena kalau untuk segi disk driver kayaknya hampir sama sih. Mungkin driver ada driver baru, kayak ini driver adventure. Jadi beda banget sama Dynamite Belial kemarin yang drivernya Venture ya. Yang ini sementara drivernya Adventure, walaupun pakai disknya sama ya, Nexus juga. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, mari kita unboxing si Divine Belial. Let's go. Oke, jadi di depan kalian sudah ada Divine Belial ini, dan seharusnya ini ada video unboxingnya, cuma tidak kerekam. Lupa saya tekan, cuma boxnya sudah saya buka ya, sudah saya buka. Cuma aduh, nggak kerekam, sayang banget. Terus di sini ada stikernya juga. Oke, di sini unboxingnya anggap aja udah unboxing gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari si layer. Jadi si layer ini tetap terdiri dari 3 part, core, blade sama armor, disc dan juga ada driver. Untuk di ininya dulu lah ya, untuk di core-nya. Jadi core-nya ini diganti warna merah seperti ini, dan terlalu mencolok banget merahnya gitu. Sampai-sampai kayaknya kalau hitungan persen ini 90% merah semua ini, atau 80% merah semua. Dibilang core ya, kalau warna core sebenarnya saya lebih pilih si Dangerous Belial punya, yang Belial versi 2 yang pertama itu ya. Itu lebih keren sih. Tapi ya kalau kombinasi sama ini agak lebih bagus sih jadinya. Maksudnya ini kan hitam nih, hitam putih gold kan. Ini kan merah hitam gold. Jadi perpaduannya agak serasi gitu, hitam sama goldnya lebih serasi. Ketimbang hitam jadi agak gimana gitu, jadi kelihatan black doang, nggak ada nampak variasinya gitu. Terus untuk si blade-nya, blade baru ya, ini blade Divine. Jadi yang saya bilang pertama tadi, mungkin perbedaannya di blade Divine ini adalah dia ini punya metal. Jadi Beyblade Burst Ultimate itu kemungkinan ya kedepannya harusnya ada itu sih, ada metal semua ya, karena udah mulai rilis lagi sih besok di bulan Juni. Itu ada Gatling Dragon plus di gear ya, di gear baru lagi itu gear mau dipasangkan ke disc deh, tapi masih belum tahu juga sih itu bakal pasang kemana. Terus ada random booster lagi, random booster. Saya pikir yang kemarin yang black protagonis itu random booster paling terakhir, ternyata bukan. Itu random booster yang ya satu setelah sebelum terakhir gitu ibaratnya. Gimana gitu ya, saya mikirnya oh ini random booster yang terakhir gitu, ternyata keluar lagi random booster yang terakhir yang versi Beyblade Burst Ultimate. Jadi untuk random boosternya itu ada si apa namanya itu Chain Kerbeus, saya lupa pula saya namanya, Chain Kerbeus di random booster itu. Dan Kerbeus ini akhirnya dapat update lagi di Beyblade Burst Ultimate ya, dapat ya seri baru lagi lah, walaupun bukan nggak masuk di anime gitu ya. Dan sebelumnya si Kerbeus itu kan cuma ada di itu ya terakhir ya, di Chozi ya. Hazard Kerbeus itu udah paling terakhir sih, di seri GT, Sparking sama DB kemarin nggak ada. BU udah keluar lagi. Ini Takara Tomy kayaknya doyan banget sama yang sama namanya nostalgia tuh, doyan banget ya. Memang nostalgia banget sih Kerbeus itu. Oke, untuk si Divine Belial tadi ya, kalau dibilang sih sebenarnya hampir menyerupai kayak bentukan Dynamite kemarin ya, cuma bedanya di sini ada metal di sini. 1 2 3 ini metal. Cuma kalau kita tepuk gini nggak terasa ya. Dia lebih bunyinya lebih bunyi plastik gitu ketimbang bunyi metal. Tapi kalau kita balik seperti ini, nah ini udah pasti mutlak lah. Ini udah pasti metal. Kalau dibikin-bikin seperti ini udah pasti metal. Dan untuk beratnya sih nggak berat banget gitu ya. Ya nggak berat banget. Masih lebih berat itu sih, lebih berat blade-nya Guilty ketimbang ini. Nah ini masih
agak ringan sih. Saya nggak bisa compare, cuma saya compare di sini aja. Saya letak perbandingan Guilty sama Divine. Terus untuk armor ya sama. Armor 3 yang pertama kali keluar itu di Venice Fafnir ya kemarin. Ini pertama kali keluar armor 3 setelah armor 2 sama 6 kalau nggak salah. Ini nggak perlu dijelasin lagi lah. Ini pasti udah pada tahu. Terus untuk this Nexus juga sama, nggak ada perubahan. Untuk driver, driver terbarunya, driver Adventure. Ini baru nyambung saya ya. Driver Adventure ini baru nyambung. Kalau misalnya bahasanya kan Venture gitu ya. Kita bilang Venture. Nah, Venture terus ditambahkan AD di depannya Adventure. Nyambung. Saya baru sadar loh ternyata sumber namanya tuh kayak gitu ternyata. Venture Adventure. Idenya agak ya bagus sih sebenarnya idenya, tapi out of the box gitu, keren. Untuk drivernya ini masih sama modelnya kayak driver Venture kemarin, cuman untuk bagian rubber ini sudah mulai berbeda. Kalau rubbernya Venture itu kan lingkaran mengelilingi gitu kan. Sementara kalau untuk driver Adventure itu rubbernya segitiga seperti ini. Nah, kalau kita pasangkan figure, nanti driver rubbernya driver Adventure ini dia nyusut ke dalam seperti ini. Dia masuk ke dalam. Jadi dia bakal manfaatin counter tuh dari figure. Terus untuk desain cuma bedanya agak sedikit begerigi gitu doang sih, ada kayak spike kayak gitu aja sih. Terus untuk bedanya tadi di rubber, untuk tipnya sama, kurang lebih lebarnya sama. Terus untuk springnya, keras juga springnya. Ini kayak spring driver dash gitu, bukan spring driver putih biasa. Nih driver dash kayak dimasukin ke tempat putih nih, tapi mungkin karena baru kali ya. Cuma kalau misalnya dalam pemakaian harusnya agak sedikit lunak, karena saya tahu kalau driver putih ini ya memang didesain untuk gampang burst kita bilang gitu, makanya diciptakan driver dash sama driver metal supaya burstnya itu bisa lebih terkontrol gitu. Oke, kita assemble dulu si Divine Belial. Ini bagus sih menurut saya. Untuk dari segi color kombinasi masih menggunakan part yang lama, cuma di upgrade sedikit ya. Keras banget. Ini karena baru, ini masih keras. Dan satu hal yang saya baru sadar ya, kalau di blade-nya si Dynamite itu kan simetris itu kan, simetris melengkung. Kalau misalnya untuk di Divine Belial nih, saya baru sadar ini kayak bentukannya Dangerous Belial punya. Jadi kalau kita lihat dari samping, wah ini bergelombang. Ini turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bergelombang persis sama kayak Dangerous Belial punya. Jadi ini idenya agak lucu sih sebenarnya. Oke, langsung kita battle aja Divine Belial ini. Kira-kira sebagus apa Divine Belial? Let's go to the battle. Oke, sebelum battle FYI ya, untuk di core Dynamite Belial Divine Belial ini dia masih pakai itu ya, masih pakai burstlock karena dia pakai yang Belial versi 2. Dan untuk burstlocknya itu ini nggak seburuk burstlocknya Dangerous Belial ya. Pernah saya buka yang Dangerous Belial, dia nggak bisa nutup gitu burstlocknya. Kalau ini masih bisa dibuka, ditutup pakai tangan tuh masih bisa, masih gampang. Tapi beda sama burstlocknya si ini udah mulai keras. Tapi nggak sejelek yang kemarin burstlocknya burstlocknya si Dangerous Belial keras banget. Kalau kemarin Dangerous Belial tuh sampai nggak bisa dibuka. Kalau burstlocknya ini masih lumayan sih bisa dibuka dia pakai tangan. Oke, kita battle test saja melawan kedua ini, Dynamite Belial dan juga Dangerous Belial. Let's go. 3, 2. Wah, kenceng ya. Ini karena katanya ada itu ya, karena ada metal katanya gitu. Jadi serangan si Dynamite Belial ini jauh lebih keras dibandingkan Belial sebelumnya. Saya nggak tahu juga sih apa benar atau enggak. Kita tes sekali lagi lawan Dynamite Belial. Ini karena di stadiumnya lebih makan tenaga jadi.
si Dangerous Belial habis stamina dulu ketimbang si Dynamite Belial. Coba kita ganti stadiumnya pakai stadium yang standar lah ya. Oke, pakai stadium yang standar. Straight forward. Terus ya sama aja. Ini kayaknya sama aja deh, nggak ada berubahnya gitu. Next, Dangerous Belial. Straight forward. Tapi kalau dari suara ya, lumayan keras sih hantamannya gara-gara apa metalnya ini, tapi nggak bikin burst gitu. Saya gitu lihat ya. Straight so. Sama aja kayak Dynamite Belial tadi deh. Dia nggak terkontrol sih. Coba kalau misalnya pasangkan di gear ya, kita tes saja pakai pikir. Nah, dia lebih terekspos gitu ketimbang kalau pakai rubber. Jadi lebih manfaatin si tipnya ini. Kita tes dulu pakai figure ya, lebih bagus atau enggak pakai figure gitu. Oh keras banget ya. Straight. Itu yang dicari dari tadi, burst. Jadi memang diakui lebih hantamannya lebih keras sih dibandingkan blade sebelumnya. Tapi memang saya akui kalau blade atau layer yang pakai metal tuh keras semua, kayak Guilty Lagunas itu keras semua. Saya akui. Jadi di Van Bellen ini ya sedikit ada upgrade lah ketimbang sebelumnya dia pakai rubber dual. Ya sekarang pakainya di metal dan jauh lebih keras ketimbang Dangerous Belial. Oke, sekian dulu unboxing dan juga review tentang Van Belial Nexus Adventure 3. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saya di bawah. Dan kita jumpa lagi di video Beyblade selanjutnya. Kayak lebih bobot gitu ya dibandingkan apa? Dynamite Belial.